Bapak Ibu siap diberkati? Siap taat firman? Kita mau bahas satu topik ini yang sering kali jadi masalah dalam keluarga. Temanya adalah komunikasi, seks, dan uang. KSU. Komunikasi, seks, dan uang. Ya, ini sering kali jadi persoalan ya. Nah, saya memilih tema ini sebenarnya 3 sesi digabung jadi satu, dipadatkan begitu. Dan saya berharap, tadinya saya mau pecah jadi 2 sesi, tapi kalau bisa agak panjang dikit, saya jadikan 1 sesi aja supaya enggak buang-buang waktu ya. Lalu yang penting itu kita nangkep pesannya, lalu kita taati, dan Tuhan memberkati kita. Boleh katakan amin? Saya berada di Malang ini sejak hari Selasa. Saya terbang dari Jakarta ke Malang, lalu istriku dari Banyuwangi ke Malang, ini ya, ketemu di Malang, terus ada acara di Batu. Di Batu itu kami punya acara namanya PKG. PKG itu peningkatan kompetensi gembala. Jadi karena saya sama istri menggembala di GPDI, jadi ini acaranya GPDI dan selama 3 hari kami belajar ya. Saya ini kan pembicara keliling kemana-mana. Pembicara yang nggak pernah mau dengar orang bicara itu bahaya loh. Ya makanya saya benar-benar duduk 3 hari diem dengerin firman dan saya betul-betul diberkati ya. Salah satu pembicaranya itu adalah Pastor Kong Hee dari Singapura, gembala dari City Harvest ya. Jemaatnya puluhan ribu ya. Dan saya kagum karena apa? Mengalami perubahan yang luar biasa. Yang saya kenal dulu Kong Hee ini orangnya keras, tegas ya, disiplin. Masuk gereja dia terlambat nggak bisa, pintu pasti ditutup. Nah gitu. Orang-orang yang dimentor dia juga gitu di Indonesia ini ya. Ibadahnya itu bangku yang dibuka di depan aja. Nanti kalau sudah penuh baru buka lagi, penuh, buka lagi, penuh, tutup. Waktunya mulai tutup pintunya dan nggak boleh orang masuk. Gitu. Dan dia bersaksi begini, saya ini dulu menjadi pria yang keras dan saya ambisi saya besar. Saya pengen terkenal, saya pengen jemaatnya banyak, uangnya banyak dan memang betul dan dia bisa mencapai itu ya. Dan kalau nggak salah ya, uang gereja dia ini City Harvest ini ya, lebih besar daripada uang negara Singapura. Ini betul. Dan karena itu juga dia akhirnya masuk penjara ketika diaudit sama pemerintah. Nah, kemudian dia dalam kasus itu ya jemaatnya juga sih yang memenjarakan dia. Biasanya memang orang yang melukai dia itu, melukai kita itu bukan orang jauh, orang dalam sendiri. Yesus saja yang jual kan Yudas, ya kan? Kayak gitu. Jadi makanya orang Kristen itu harus siap. Siapapun kita, yang melukai kita pasti orang seruangan dengan kita. Bahkan yang tidur sama kita. Dan sekarang dia menyatakan, sekarang ini saya jadi pria yang lembut, yang ngertiin istri, yang ngertiin anak-anak. Anak-anaknya semua terluka juga karena keras banget gitu. Ya, saya mau kasih tahu keluarga itu nggak butuh keras, tapi butuh tegas. Boleh katakan amin? Ya, dan jemaatnya separuh hilang ketika dia masuk penjara. Dan sekarang sudah mulai dipulihkan dan menjadi pria yang rendah hati, lemah lembut. Kadang-kadang perlu dipenjara supaya lemah lembut. Ya, gitu. Perlu dibenturin dulu, itu supaya tahu bahwa hidup ini nggak boleh sombong, nggak boleh merasa lebih dari orang lain. Boleh katakan amin? Saya juga sedih kalau lihat pendeta-pendeta nggak mau duduk belajar, bicara terus. Karena gini loh, setan itu kalau nggak bisa menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan lewat dosa, maka Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang paling sibuk dalam pelayanan. Dan itu setan maksud saya. Setan bisa membuat kita menjadi orang yang paling sibuk dengan jadwalnya padat gitu, sampai nggak punya waktu duduk di kaki Tuhan. Hati-hati. Karena setan juga bisa pakai pelayanan untuk menghancurkan kita. Makanya yang kita layani bukan pekerjaannya Tuhan harusnya, Tuhannya. Boleh katakan amin?
Melayani pekerjaannya ya di gereja ini kita melayani pekerjaannya. Tapi kalau melayani Tuhan, kita duduk di kakinya, kita diurapi, kita bersekutu dengan Dia, itu namanya melayani Tuhan. Boleh katakan amin? Saya cerita dulu supaya sesi saya masuknya enak gitu. Tadi pagi jam-jam 10 setelah saya tadi pagi itu jalan keliling gitu tak itu sampai 10 kilo saya jalan. Kemudian sarapan, makan telur, habis gitu terus saya nengok temen. Tiba-tiba itu kok kangen banget sama teman pendeta yang sudah puluhan tahun saya nggak ketemu. Saya sambangi ya, itu tinggalnya di Singosari, masih masuk ke atas kira-kira 7 kilo di desa ya. Oh ternyata betul lagi sakit ya. Saya mendoakan dia dan saya percaya dia sembuh karena kalau saya datang ke situ pasti ada maksud Tuhan. Boleh katakan amin? Terus ternyata sakitnya itu apa namanya? Ada batu ginjal ya. Saya bilang kayaknya kamu kurang minum kalau sampai batu ginjal. Wah, itu istrinya langsung, "Itu, Pak. Saya ngomong itu sampai mulut saya robek-robek." Tapi nggak dengar. Rata-rata suami kan memang nggak mau dengar istri sendiri. Istri orang dia dengar, nah gitu. Apalagi pendeta itu, waduh, kalau sama istrinya susah dengar, tapi kalau sama istri jemaat dengar banget, memberikan kepalanya, apalagi kalau istri jemaat kaya, wah itu pendeta mesti hormat banget. Tapi kalau saya nggak begitu, saya nggak mau kependetaan saya dibeli dengan harga berapapun, karena yang saya layani adalah Tuhan. Boleh katakan amin? Saya tahu betul bahwa orang yang disuruh Tuhan mendampingi saya, ya dia ini. Walaupun dia masih ada wanita lebih pinter dari dia, aku tetap dengar dia. Karena pasti pesannya Tuhan lewat ini, nggak lewat istri orang. Boleh katakan amin? Dan saya lihat pendeta-pendeta yang jadi besar, yang jadi kuat gitu. Pasti kuncinya itu menghargai istrinya. Gitu. Kalau enggak ya nggak bisa. Kocar kacir karena apa? Karena memang itu perjanjian dengan Tuhan. Boleh katakan amin? Saya sedikit nasihati tadi itu. Lalu beberapa minggu lalu saya WA-an sama, bukan WA-an ya, tiba-tiba orang ini WA saya, dia nanya, "Mas lagi di mana?" Dia pakai saya Mas. Lagi di rumah, Nduk, aku bilang begitu. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Gimana ya Mas kalau saya misalnya kerja ke Amerika gitu gimana ya? Loh kenapa? Saya jujur, ini suaminya seorang pengacara, istrinya anak pendeta. Saya kenal udah lama ya. Dan ini nikah kedua ya. Dan mereka cerai terus nikah lagi. Memang nikah kedua itu nggak lebih gampang ya. Terus saya alasannya apa? Karena saya jujur sampai sekarang nggak pernah tahu hasilnya suami saya berapa, itu nggak pernah tahu. Gitu. Uang, masalahnya uang. Pokoknya hidup dalam keluarga itu masalahnya cuma ini aja, komunikasi, seks sama uang, gitu aja. Ya kan? Lalu saya ya kasih pertanyaan, kira-kira kalau kamu kerja di Amerika terus anak-anakmu gimana? Nggak apa-apa, sudah bisa kok saya tinggal. Dan ya saya nggak bisa bilang jangan, nggak bisa bilang silahkan. Karena aku nggak mau juga mencampuri urusan rumah tangga orang. Ya, oke, sebab itu kita mau bicara ini hari ini. Boleh katakan amin? Komunikasi, seks, dan uang. Tolong dibuka Bapak Gembala materinya. Dan komunikasi, seks, dan uang ini adalah begini. 3 hal ini ya. Komunikasi, seks, dan uang. 3 hal ini ya. Itu bisa dipakai Tuhan untuk membangun keluarga supaya menjadi kuat, kokoh, tangguh gitu. Tapi kalau nggak dijaga, perhatikan baik-baik, komunikasi, seks, dan uang ini dipakai setan untuk menghancurkan keluarga. Saya ulangi sekali lagi ya. Duduk ya. Aku malah mau turun ke situ supaya, maaf ya Pak Gembala ya, saya boleh turun ya. Jadi gini Bapak Ibu ya, komunikasi, seks, dan uang itu bisa dipakai Tuhan untuk membangun keluarga, bahkan membahagiakan keluarga. Boleh katakan amin?
Tapi kalau nggak dipakai, kalau nggak dijaga, itu dipakai setan untuk menghancurkan keluarga. Itu, ya. Rusaknya rumah tangga kan gitu aja. Komunikasi nggak benar. Kalau komunikasi nggak benar, lama-lama di seks juga nggak benar. Di uang pasti nggak benar juga. Pokoknya ini begini, Bapak Ibu, yang namanya komunikasi, seks dan uang, ini bermasalah satu. Tiga-tiganya bermasalah. Makanya tiga-tiganya harus dijaga baik-baik. Boleh katakan amin? Aku sampai nanya begini loh sama yang WA saya mau ke Amerika itu. Terus kamu sama suami masih hubungan seks? Gak pernah lagi. Nah itu, ya kan? Kalau sudah komunikasinya bermasalah, mana mau istri? Ya kan? Mau juga paling dengan gaya terpaksa loh. Dan itu sudah gak sehat. Makanya komunikasi, seks, dan uang, tiga-tiganya harus sehat. Boleh katakan amin? Komunikasi, mari kita bahas dulu tentang komunikasi. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 19. Ini komunikasi ya. Ini jangan dilanggar. Kalau Anda langgar pasti bermasalah, tapi kalau Anda tepati, rumahmu pasti bahagia dan diberkati Tuhan, ya. Ayat ini berkata begini, mari kita baca bersama-sama. Yakobus 1 ayat 19, yang sudah siap membaca boleh katakan amin. 2, 3, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tolong ditahan dulu Bapak Gembala. Ya, perhatikan ayat ini ya. Ayat ini berkata begini Bapak Ibu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, ya, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah. Tuhan itu menciptakan komunikasi itu komposisinya seperti ini. Nggak boleh dibalik. Hendaklah. 1, cepat untuk mendengar. 2, lambat untuk berkata-kata. 3, lambat untuk. Nah kita seringkali kebalik. Kita itu komunikasinya marah terus, ya, terus ngomong sendiri terus, ya, pasangan kita nggak boleh ngomong terus, dengarnya belakangan kalau sadar, dan itu pun nggak pernah sadar. Nah kalau ini Anda balik, rumahmu pasti bermasalah. Makanya prinsipnya komunikasi itu gini. Next, 3 prinsip komunikasi. 3 prinsip komunikasi ya. 1, tadi itu apa ya sebelumnya Bapak Gembala? 3 prinsip komunikasi. 3 prinsip. Ini prinsip artinya nggak boleh dilanggar. Harus ditepati. Prinsipnya begini. 1, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar. Jadi prinsip mendengar. Ini nomor 1, nggak boleh nomor 2. Jadi orang itu kalau cepat ngomong, cepat bicara, banyak ngomong, banyak bicara, komunikasinya pasti jelek. Tapi kalau pinter mendengar, komunikasinya pasti bagus. Saya pembicara Bapak Ibu, tapi saya tahu kapan harus diam dan kapan harus mendengar. Ya, gitu. Nah, mendengar itu begini, yang benar, mendengar yang benar itu, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah apa? Telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Amsal 4 ayat 20 dan 21. Jadi mendengar itu yang benar itu gini, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Pakai telinga, terus pakai mata sambil ditatap gitu. Jadi mendengar itu nggak boleh pegang HP, nggak boleh sambil mondar-mandir, nggak boleh sambil nonton televisi, nggak boleh sambil baca koran, nggak boleh sambil apapun. Tatap. Boleh katakan amin? Terus pakai hati. Jadi kalau saya simpulkan kira-kira mendengar istri, mendengar suami itu harus begini. Mendengar sampai tuntas dan dengan empati. Ini berita penting buat Anda yang suka sedikit-sedikit. Aku potong dulu ya, aku potong dulu ya. Nih berhenti. Kenapa? Supaya rumah tanggamu sehat. Kalau pasanganmu ngomong,
Termasuk kalau anakmu ngomong, dengerin sampai tuntas dan dengan empati. Pakai telinga, pakai mata, pakai hati, nggak pakai mulut. Artinya apa? Diam, lalu dengar, lihat, dan sambil pakai hati. Bisa katakan amin? Bisa dengar pasangan seperti itu? Susah, saya dulu nggak bisa. Tahun-tahun 2002 begitu, kalau istriku ngomong, langsung tak potong. Karena apa? Rata-rata pria itu begini. Kalau istrinya ngomong, belum selesai, sudah tahu ujungnya. Nah, gitu. Dan sementara wanita itu kalau ngomong panjang, lebar, muter-muter, bahkan diulang-ulang kadang-kadang. Nah, banyak pria itu gini, hampir semua pria, kalau nggak percaya nanti tanya sama suamimu. Kalau istri ngomong belum selesai, sudah tahu ujungnya. Nah, karena sudah tahu, saya ngomong begini, mah, nggak usah panjang-panjang. Maksudmu begini kan? Betul Pak. Nah kalau begitu gini loh caranya. Satu, begini, begini, begini. Dua, begini, begini. Tiga, begini, begini. Empat, begini, begini. Lima, betul? Betul Pak. Ya sudah, lakukan. Marah dia. Karena apa? Maunya ngomong kok. Tapi ada juga temanku yang lebih kasar. Karena istrinya ngomongnya panjang. Cangkemmu ember apa cangkem? Kasar. Gitu. Nah sejak ngerti prinsip bahwa komunikasi itu kekuatannya rumah tangga dan kekuatannya komunikasi itu ada di mendengar. Sejak itu kalau istriku bicara, walaupun aku sudah paham, tapi kalau dia belum selesai, saya betul-betul tunggu sampai landing, sampai parkir. Setelah parkir nggak lagi menjelaskan lagi satu begini dua begini enggak. Saya malah tinggal ngomong, oh begitu mah, iya. Rupanya rahasianya begini Pak, khususnya bapak-bapak, istri itu rata-rata, hampir semua, tapi nggak semuanya. Kalau ngomong panjang dan kalau pria, suami, bersedia mendengar sampai habis, sampai tuntas, ujungnya dijawab sendiri. Gitu. Anda boleh coba nanti, kalau istrimu buka mulut, udah, pasang kuda-kuda pasti dijawab sendiri. Gitu. Sejak itu ya lebih aman rumah tangga gitu. Karena mendengar itu penting, ya. Karena gini, Bapak Ibu, pria itu kan makhluk to the point, rata-rata gitu. Sementara wanita itu makhluk ngobrol, makhluk detail, ya, makhluk cerita. Makanya telepon aja kan beda kan? Kalau pria sama pria itu telepon simple, ya. Halo Pak, halo. Sudah di mana? Baru mendarat. Oke, tak tunggu di depan pintu, belok kiri sedikit dekat roti O ya Pak. Oke. Kalau wanita nggak bisa begitu. Halo, halo juga. Apa kabar? Luar biasa. Yes, 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 yes. Aku tadi ditelepon sama Bu Sisilia. Halo, halo. Terus panjang itu. Panjang karena dia wanita ya kan. Tapi ya saya akhirnya, Bu, oke sampai nanti ketemu ya, kita ngobrol. Gitu. Caranya nutup begitu. Daripada kemana-mana ya kan. Karena memang wanita begitu. Masa sih lupa? Betul aku lupa. 3 hari lalu kita ketemu. Di mana? Di mall. Mallnya di mana? Di lantai 3. Sebelah mana? Itu ada counter lipstick merek ini, aku di sebelah kanan. Pakai baju apa? Kuning. Bawah hitam, sepatu hitam juga. Rambut sebahu ngombak sedikit saya cat kuning juga. Oh ya baru inget nih suara kamu. Kamu Leni ya? Betul. 15 menit baru betul. Udah gitu masih nyambung. Anakmu gimana? Baik. Sudah sekolah baru berangkat. Kelas berapa? 3 SMU. Ambil jurusan apa? IPS. Loh kenapa kok IPS kok nggak IPA? Muter antara IPS sama IPA. 15 menit juga, total 30 menit dan ternyata endingnya cuma begini. Kamu punya bawang bombay nggak? Buat pria nggak penting itu, tapi buat wanita penting. Makanya khusus pria boleh katakan haleluya. Pria itu harus punya waktu ngobrol sama istri, dengerin istri. Aku kalau pagi, Pak, Bu, setelah doa bareng, itu aku pasti ngomong begini sama istriku. I love you, Mama.
Terus mami, terus tak peluk, cium. Setelah dia juga peluk saya bilang thank you. Terus ngobrol. Yang diobrolin anak-anak, yang diobrolin firman, gitu. Lah kalau suami istri nggak pernah punya waktu ngobrol, Pak. Musibah itu. Setelah ngobrol, ya kira-kira setengah jam, siap-siap bagi tugas. Mami nanti begini ya, papi begini. Papi tak jogging dulu. Udah, harus ada waktu begitu. Boleh katakan amin? Iya, jadi mendengar itu penting. Boleh katakan amin? Terus prinsip yang kedua itu prinsip berkata-kata. Lambat untuk berkata-kata. Yang kedua adalah prinsip berbicara. Berbicara itu harus begini. Ya, Efesus pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh apa? Kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Gitu. Biasakan bicara jujur dan dengan kata-kata yang membangun. Gitu. Ya. Saya itu setiap kali ketemu orang yang baru ketemu, yang dulu sudah jadi teman, terus lama nggak ketemu begitu, terus ketemu pas sama dia gitu. Orang itu pasti ngomong begini sama saya sama istriku, Pak, wajahnya tambah cerah. Dalam hatiku tambah cerah apa mengkilat? Karena kan tambah botak ya kan, tambah cerah. Terus temennya dia juga gitu, J, kamu sekarang gemuk loh, kelihatan seger. Kenapa? Karena ya saya tadi di jalan juga ngomong, aku kalau ngomong kasar dikit aja sama istri gitu, nyesel. Saya nggak pernah ngata-ngatain istri. Jadi gini loh, caramu berbicara kepada pasanganmu itu akan menentukan bentuknya nanti pasanganmu itu kayak apa. Boleh katakan amin? Ya, jadi waduh, kemarin saya diberkati dengan Pastor Konghi dan saya mau praktekin. Katanya ada air, ya, 2 air gitu. Air yang dikata-katai kata-kata yang positif gitu. Jadi bagus dan rasanya seger, enak gitu. Tapi yang dikata-katai kata-kata jelek ini kan nggak masuk akal kan? Saya mau praktekkan betul apa enggak gitu. Itu katanya juga hasilnya jelek juga. Karena apa? Memang perkataan kita itu penuh kuasa. Boleh katakan amin? Bayangkan kalau aku itu pertama ketemu istriku itu dulu juga wajahnya nggak begitu cerah gitu. Kenapa? Ya dia punya masa lalu dengan istrinya yang suaminya yang dulu, itu perlakuannya pasti beda. Bayangkan kalau istri itu tiap hari dikatain goblok, tolol, gitu aja nggak bisa. Gitu. Kira-kira istri wajahnya kayak apa? Dan saya sejak jadi suaminya dia nggak pernah merendahkan sama sekali. Pokoknya semua apa yang dia bisa tak puji. Apa yang dia tanya tak jelaskan. Saya punya prinsip begini. Sebelum aku bisa menghebatkan siapapun, istriku harus lebih hebat dulu. Aku yang memuridkan. Boleh katakan amin? Oh ya nggak bisa digeser. Hubungan suami istri itu nggak bisa digeser dengan apapun. Kemarin di Batu begitu selesai acara mau pulang di parkiran saya ketemu anak mentor saya. Ya, gembala di Jombang. Saya tanya, cucumu berapa? 4, Father. 4, Father. 4? Ya. Tapi gini ya, kamu nggak boleh hatimu pindah ke cucu ya. Harus pasangan. Sebab biasanya suami istri itu ya waktu pengantin baru itu cintanya menggebu-gebu. Tapi begitu punya anak, biasanya hatinya pindah ke anak, ya kan? Begitu punya cucu, hatinya pindah ke cucu. Nah cucu saya sudah 7 sama dia. Nggak mau, gitu. Pulang dari mana saja yang saya cari, pasti dia. Dia juga biasanya langsung peluk, cium, saya juga begitu. Terus perkataan yang membangun gitu. Hal ini sederhana Bapak Ibu. Tapi kalau nggak dilakukan pasti bermasalah. Ya kan? Tapi ada juga pria kalau pulang dari mana-mana yang dicari bukan istrinya, anjingnya dulu. Wah ini malah si milik kete ini ya kan. Jangan. Harus istri lebih dulu. Boleh katakan amin? Karena itu
nggak boleh digeser dengan gitu. Dan pergunakan kata-kata yang membangun dengan pasangan itu. Gitu. Boleh katakan amin? Jangan pernah ngomong termasuk sama anak-anak. Ya, saya punya anak terakhir, anak bontot dari dia, maksudnya bawaannya dia, anak bontot. Potensinya bagus, semua alat musik bisa. Tapi kalau suruh tampil begitu, belum terlalu yakin. Kenapa? Karena dulu asal mau mengerjakan apa begitu, papanya pasti ngomong begini. Memang iso, memang bisa, memang bisa. Itu kelihatannya kata-kata itu, Pak. Remeh, tapi ini bisa membunuh karakter anak, bisa membunuh potensi anak. Itu loh. Hati-hati dengan kata-katamu. Boleh katakan amin? Ayo kita pakai kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati. Kemarin itu aku ini sudah pengajar, tapi kemarin diajari lagi, keren banget loh. Jadi Pak, kata-kata sakti dalam rumah itu ya, I'm sorry, kalau salah minta maaf. Terus I love you sebagai pernyataan, help me, jadi jangan merintah, minta tolong, jangan ngebos. Itu ya. Yuk kita gini, kalau kita di rumah berdamai, hubungan kita suami istri rukun, di gereja pun rukun. Kalau di gereja itu ribut terus, itu pasti isinya ya orang-orang di rumahnya ribut masing-masing. Gitu. Kalau gerejamu pengen damai, ya rumah tangga kita dulu harus diurusin. Boleh katakan amin? Kata-kata. Terus berikutnya, lambat untuk marah. Nah, yang ketiga, prinsip pengendalian emosi. Emosi sendiri. Kenapa? Karena kita itu suami istri. Itu kalau bicara, sampai sekarang aku masih suka dengar begini. Kenapa ya Pak, kami ini suami istri kalau ngobrol gitu, nggak usah panjang-panjang. Ujungnya itu pasti berantem Pak. Ujungnya pasti bertengkar. Makanya dalam prinsip komunikasi itu harus ada yang namanya pengendalian emosi sendiri. Boleh katakan amin? Dan kenapa? Kalau kita marah-marah terus itu bahaya karena begini. Apabila kamu, Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27 perhatikan baik-baik. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi rupanya di situ saya tulis, marah yang tak terkendali sama dengan memberi celah kepada iblis. Jadi marah itu celahnya iblis masuk ke dalam hubungan Anda suami istri, terus ambil kendali. Bayangkan, kalau hubunganmu suami istri, rumah tanggamu dikendalikan oleh iblis, itu nanti bermasalah. Gitu. Ya, saya bulan lalu itu melayani full gospel di Jombang, di Tuban. Nah karena perjalanan saya kayak sekarang ini, saya pinjem mobil sama anak mentor saya yang punya lapis kukus. Termasuk sekarang ini saya pinjem mobilnya. Saya bawa mobil nih dari Malang ibu-ibu ke Tuban bersama istri. Begitu masuk Tuban, sudah belok ke hotel, mau parkir. Istriku itu nanya begini, Pi, tadi tas kecil hitam, Papi masukin mobil nggak ya? Loh, kan Mami yang ngatur semua barang-barang, Papi yang siapin mobilnya. Dan ternyata betul, tas itu nggak kebawa. Dan itu isinya sepatu saya. Bayangkan saya mau melayani, nggak bawa sepatu. Boleh marah nggak saya? Boleh. Tapi saya nggak marah. Ini ada orangnya, Anda boleh tanya. Saya diam. Mungkin dia juga ngira saya marah. Dia juga ikut diam. Tapi nggak lama kemudian saya dapat hikmat. Orang itu kalau nggak mudah marah, Pak, hikmatnya mudah muncul. Marah itu merusak otak dan hikmatnya nggak muncul. Saya telepon sama presiden chapternya, bro, nanti acara jam berapa? Jam 6 kita mulai makan malam ya Pak. Jam 7 kita mulai acara. Oh ya.
Bro, itu acara duduk kursi apa lesehan duduk bawah. Nah, ibu-ibu yang ketawa sudah ngerti maksud saya ya. Duduk kursi, Pak. Oh, dulu kayaknya pernah ya duduk lesehan. Pernah, Pak. Nah, itu kayaknya lebih enak nggak pakai sepatu. Ya. Dan berhasil loh. Saya akhirnya nggak pakai sepatu. Begitu mau masuk ruangan istriku, puji Tuhan ya, nggak pakai sepatu. Padahal aku nunggu dia minta maaf loh, ternyata nggak minta maaf dia. Ya. Dan makanya bapak-bapak nggak usah berharap istrimu minta maaf. Dan saya ternyata saya tanya setiap pria, istrinya susah minta maaf. Tapi ada juga pria yang susah minta maaf ya. Minta maaf itu penting loh. Karena Anda nggak diberkati kalau nggak minta maaf. Boleh katakan amin? Nah, kenapa saya lakukan itu? Karena gini, saya nggak mau karena pelayanan hubunganku sama istri berantem. Itu nggak rohani sama sekali. Kalau Anda nggak siap melayani, lebih baik Anda berdiam dulu. Boleh katakan amin? Jangan membawa diri dalam kemarahan di tengah-tengah pelayanan. Ngeracuni jemaat itu. Dan betul-betul selesai, aman. Dan jemaat juga diberkati. Gini, hubunganmu suami istri, jangan jadi korban pelayanan. Boleh katakan amin? Hubunganmu suami istri, jangan jadi korban pekerjaan. Hubunganmu suami istri, jangan jadi korban hobi. Hubunganmu suami istri, jangan jadi korban teman. Pokoknya hubunganmu suami istri harus memuliakan Tuhan. Boleh katakan amin? Dan Tuhan itu kan berkata begini, Bapak Ibu ya. Allah itu memerintahkan berkat turun ke atas orang-orang yang hidupnya rukun. Kalau suami istri rukun, kerja kerasmu itu pasti nggak sia-sia, pasti diberkati Tuhan. Boleh katakan amin? Gitu. Saya tambah ya, karena di sini nggak ada, Anda boleh tulis. Ini tadi kan 3 prinsip komunikasi. Terus ada 3 level komunikasi. Nah, 3 level, ini tolong ditulis. Karena di situ nggak ada, saya tambahin. Supaya lebih lengkap. Rumah tangga, suami istri itu harus punya 3 level komunikasi ini. Level 1. Level 1 itu namanya komunikasi basa-basi. Basa-basi itu artinya gini, ngobrol nggak penting. Ya, sekedar ngobrol. Bisa sampai guyon, sampai cekakakan. Rumah tangga itu jangan tegang. Kalau tegang itu namanya bukan rumah tangga, tapi kantor kabupaten. Ada guyonnya, cair. Boleh katakan amin? Itu level pertama. Level 2. Level 2 adalah level penting. Komunikasi level penting yang kedua. Di situ nggak ada, Anda tulis. Level penting. Level penting itu apa? Level penting itu membicarakan hal-hal penting. Dan jangan membicarakan hal penting pada saat genting. Nggak nyambung. Pasti bermasalah nanti malahan. Justru setiap suami istri harusnya punya waktu meeting. Boleh katakan amin? Meeting suami istri. Ngobrol suami istri. Membicarakan hal-hal penting. Itu saya sebagai hamba Tuhan. Sebagai, ya saya ini gembala senior di 2 gereja. Di gereja dia sama gerejanya istriku. Sebelum semua keputusan itu dibicarakan dengan jemaat, aku sudah ngobrol suami istri. Gitu. Supaya ketika ngobrol sama jemaat, pengurus gereja, kami sudah punya gambaran, kira-kira begitu. Hal-hal penting itu gini, bicara level 2 itu bicara hal-hal penting, ngobrol hal-hal penting, itu begini. Hal penting itu adalah keuangan rumah tangga. Ini penting. Terus apa lagi? Jadwal pelayanan. Kalau Anda di jadwal pelayanan, bicarakan berdua. Sebelum Anda bicara sama siapapun, suami istri sudah ngobrol dulu, didoakan berdua. Pelayanan, jadwal pelayanan. Terus apa lagi? Urusan anak sekolah. Ini hal penting, harus dibicarakan suami istri. Itu jangan dibicarakan dengan orang lain, sama suami istri. Anak sekolah. Terus apa lagi? Terus kemudian termasuk mengunjungi orang tua. Ini hal penting. Jangan lupa orang tua. Boleh katakan amin? Termasuk mengunjungi mertua. Ini hal penting. Ya. Terus apa lagi?
Liburan bersama. Suami istri itu butuh liburan. Pendeta butuh liburan. Ini saya lihat ibu-ibu ini beberapa orang. Wajahmu krisis piknik. Liburan. Suami kan sibuk terus. Saya kemarin di mana ya? Saya melayani di mana? Ada ibu-ibu. Oh, di Jakarta Utara. Ada ibu-ibu bersaksi. Bapak Ibu, saya baru pulang dari Cungkok. Saya bersyukur kali ini aku liburan sama suamiku. Karena selama ini suamiku itu sibuk banget. Nggak pernah bisa liburan. Tapi kali ini aku lebih seneng daripada liburan-liburan yang lain sebelumnya. Karena kali ini aku sama suami. Jadi para pria, istrimu itu pengen loh piknik bareng berdua gitu. Para istri colek suamimu dan katakan, jangan pura-pura nggak dengar. Kayaknya penting itu ya. Itu ya. Terus yang ketiga, level 3. Ada 3 level komunikasi, level penting, level basa-basi, level penting. Yang ketiga, level dari hati ke hati. Menyampaikan unek-unek. Suami istri itu nggak boleh nyimpen unek-unek. Boleh katakan amin? Supaya apa? Sehat. Saya sama istriku nggak ada unek-unek. Kalau ada apa-apa ya disampaikan. Ada apa-apa dibuka, sampaikan. Nggak boleh ada unek-unek. Boleh katakan amin? Dan ini nggak gampang, tapi harus ya. Itu komunikasi. Yuk kita bangun komunikasi kita. Mulai sekarang perbaiki caramu bicara sama pasanganmu. Jangan pakai tegangan tinggi, jangan ngomong kasar, jangan intimidasi. Ngobrol baik-baik. Boleh katakan amin. Yang kedua adalah komunikasi, yang kedua seks. Seks itu, ibu-ibu, kita baca dulu Bapak Ibu, dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3-7, ayat itu berkata begini, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi apa? Percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang... Jadi seks itu diciptakan Tuhan itu kudus, sekudus Tuhan sendiri. Nggak boleh main-main. Ya. Nah pria itu begini. Saya ngomong pria dulu. Pria akan melewati namanya midlife crisis. Hidupnya pria itu dimulai 40 tahun. Life begin 40. Hidupnya pria dimulai 40 tahun. Jadi pria itu kalau sudah 40 tahun terus mulai beranjak. Naik ke atas terus. Kalau posisinya sudah berhasil. Itu Tuhan bisa bikin tambah berhasil atau jatuh. Tergantung perspektifnya terhadap Tuhan dan terhadap istrinya. Gitu. Tapi kalau sudah jatuh, Tuhan bisa bikin lebih dalam atau terangkat kembali, tergantung perspektifnya terhadap Tuhan dan terhadap istri. Makanya pria itu kalau sudah 40 ke atas, itu harus selalu berjuang hidup benar di hadapan Tuhan, juga di hadapan istrinya. Boleh katakan amin? Kan banyak pria itu jatuh di umur-umur itu. Ya kan? Kalau bahasa dunianya mungkin puber. Kayaknya itu. Jadi kalau suamimu sudah 40 ke atas terus dandanannya kelemis, minyak wanginya nyegrak, sepatunya mengkilat terus, sudah. Ibu-ibu kasih makan suamimu yang kenyang di rumah. Supaya enggak geragas di luar.
Itu karena apa? Memang buat suami itu yang namanya seks itu kebutuhan. Kalau istri kebutuhannya didengar. Nah ini bedanya di situ ya. Dikaitkan dengan komunikasi kali. Istri itu kebutuhannya didengar suaminya. Nah kalau suami kebutuhannya seks gitu. Survei di kota Praha ditemukan begini. Seorang pria itu satu hari butuh bicara 7.000 kata. Tapi seorang wanita, seorang istri itu 15.000 kata. Jadi nggak ada separuhnya kita, ya kan? Tapi masih ada rekor tertinggi, wanita juga, ibu mertua. Nah, ibu mertua itu satu hari butuh bicara 19.800 kata. Jadi kalau Anda masih ada ibu mertua di rumahmu, berarti untuk dua wanita itu aja sudah 35.000 kata. Ditambah anakmu 3 wanita semua, udah tinggal ngitung ya. 11.000. Tapi sementara di pria itu gini, di kepala pria ini ada sebuah data yang menyatakan begini, di kepala pria itu satu hari berapa jam? 24 jam terlintas yang namanya seks itu sebanyak 240 kali. Jadi kalau dipotong tidur dibagi-bagi berarti setiap 4 menit di kepala pria itu terlintas yang namanya seks. Kalau nggak percaya boleh tanya suamimu, bener Pak. Dari wajahnya kan sudah kelihatan, ya kan? Pria itu isi kepalanya cuma seks gitu, ya kan? Makanya kalau terpisah lama begitu, pria nggak boleh sebenarnya pisah lama-lama sama istrinya. Gitu. Kenapa? Waduh kalau terlalu lama 10 hari aja berarti kan 240 kali 10. Berapa itu? 2.400. Kalau diteruskan, waduh lihat daster dijemur aja sudah panas dingin itu pria. Gitu, ya. Jadi makanya saya sering terpisah sama istri. Kali ini nanti terpisah besok, ketemu lagi minggu. Berarti 8 hari ya kan? Tinggal ngitung saja. Saya bawa 240 kali 8, dia bawa 15.000 kali 8 juga. Jadi begitu ketemu biasanya istri itu pengen lepas isi hati, ya kan? Karena udah numpuk di sini. Pria enggak, Bu. Pria itu pengen lepas celana karena sudah enggak tahan itu tadi. Makanya harusnya kalau sudah terpisah lama, ya yang urgent dulu diselesaikan, ya. Ibu-ibu tinggal berdiri depan pintu dan nyanyi. Mari masuk, dan gitu ya. Bapak-bapak juga dengan langkah tegap menuju istri sambil nyanyi. Lebih dalam. Ini bukan masalah apa namanya. Jangan dianggap tabu karena apa? Banyak orang jatuh dalam satu hal ini. Tidak peduli pendeta atau apapun, banyak yang jatuh. Karena apa? Gak diberesin di rumah. Makanya hubungan suami istri itu harus sampai kepada seksnya itu benar. Ya. Nah Tuhan menciptakan seks. Nek, tolong Bapak Gembala. Seks itu diciptakan Tuhan kudus dengan tujuan yang jelas. Ya. Tujuannya seks itu begini. Ya. Satu, untuk memultiplikasi keturunan. Nih. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Boleh katakan amin? Taklukkan bumi, penuhi bumi. Boleh katakan amin? Jadi seks itu diciptakan Tuhan kudus. Dan tujuannya adalah untuk multiplikasi keturunan. Makanya konsepnya begini, diberkati dulu, lalu diperintahkan beranak cucu. Diberkati baru boleh seks. Gitu. Tapi yang banyak itu ternyata gini loh, 90% pemberkatan nikah di gereja sudah nggak kudus. Artinya dilanggar duluan. Nah pernikahan yang dilanggar kekudusan pranikahnya itu berbahaya Pak. Kenapa? Karena kayak pernikahan bocor. Gitu. Dan di gereja saya itu mengajarkan begini, kalau sudah melanggar kekudusan, nggak boleh diberkati di gereja. Harus di rumah atau di restoran. Apa bedanya? Memang beda, nggak apa-apa. Mau di bawah pohon pisang pun nggak apa-apa. Tapi justru dosanya itu harus dikasih tahu dulu. Supaya mendapat pengampunan dulu. Kalau sudah diampuni, diberkati, maka berkat turun dan tertampung. Kalau enggak, ya berkatnya terus mengalir. Nggak bisa tertampung, kira-kira gitu. Boleh katakan amin? Ya. Itu sebabnya diberkati baru perintah beranak cucu. Nah saya dapat peneguhan kemarin. Saya selalu mengajarkan begini kepada jemaat. Bapak-bapak yang istrimu hamil,
Coba tiap pagi kamu ngobrol sama bayi di kandungan istrimu itu. Itu kayaknya kan nggak masuk akal ya. Tapi itu benar, kuasa perkataan itu penting. Jadi sejak istri hamil itu harusnya ngobrol, mendoakan, gitu. Anak-anak saya lakukan begitu. Doakan, anak pasti jadi baik juga. Gitu. Jadi seks itu untuk multiplikasi keturunan. Terus yang kedua, tujuannya seks itu untuk memuaskan pasangan. Jadi tidak memuaskan nafsu sendiri, tidak memuaskan setiap siapa yang dia suka, tapi memuaskan pasangan. Ini ya. Mana Bapak Gembala? Memuaskan pasangan. Tujuan seks yang kedua itu memuaskan pasangan. Sekali waktu saya ketemu seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu punya komunitas, ya. Punya komunitas, punya kebiasaan nonton VCD porno, zamannya masih VCD, sebelum hubungan seks sama istri. Jadi nonton bareng hubungan adegan-adegan yang model barat gitu. Ya. Terus setelah itu baru hubungan seks suami istri. Saya mau kasih tahu sama Anda, hubungan seks suami istri, biar suami istri. Kalau dipancing dengan nonton film-film porno begitu, ini jadi dosa karena murni yang bekerja pasti nafsu. Seks itu bukan sekedar nafsu, tapi kasih. Boleh katakan amin? Bagian daripada kasih itu salah satunya buat suami istri adalah seks itu. Makanya bukan nafsu, ya gitu. Tapi seks. Nafsu bukan nafsu, tapi kasih gitu. Dan seks itu hanya diberikan kepada suami istri, pria dan wanita yang sudah diberkati. Di luar itu dosa. Makanya Bapak Ibu, Anda harus melakukan ini dengan benar, secara baik, dan nggak boleh gini. Mohon maaf ibu-ibu. Seringkali banyak ibu-ibu itu menghukum suami. Kalau lagi jengkel, suaminya dihukum. Biar nggak mens pun pakai softtek. Ngapain gitu ya kan? Anda senyum, Anda ngerti berarti ya kan? Gitu. Lagi mens. Masa mens kok sebulan 3 kali? Sudah kasih aja karena kebutuhan suamimu itu. Kalau enggak nanti jatuh dalam dosa. Pria itu kalau enggak dapat di rumah, jalan keluarnya cuma 2 aja. Onani atau jajan di luar. Itu dosa dua-duanya. Saya ngomong begini, tiba-tiba ada pendeta tanya begini sama saya, "Loh Pak, onani itu dosa ya Pak?" Loh, jadi kamu jadi pendeta selama ini nggak ngerti onani itu dosa. Tak pikir daripada bersinah Pak, dua-duanya dosa. Dosanya apa Pak? Onani itu dosanya, satu, dosa imajinasi. Kenapa? Karena nggak ada orang onani itu sambil berbahasa roh onani. Ditapuk malaikat. Ya kan gitu. Terus 2, dosanya onani itu melawan fungsi seks tadi itu. Karena seks itu diberikan kepada suami dan istri yang sudah diberkati. Makanya pertama kali diberikan kepada Adam dan Hawa. Tidak pernah diberikan kepada Adam dan Edi. Karena apa? Nggak bisa beranak mereka. Ya kan? Itu. Pria sama pria nggak boleh, wanita sama wanita nggak boleh, hanya pria dan wanita sesudah diberkati. Boleh katakan amin? Nah ini sekarang pelanggaran anak muda itu sudah ngeri di bagian ini. Seks bebas itu sudah kayak biasa aja. Tapi saya mau kasih tahu dosa. Ya, karena itu seks harus dihargai. Boleh katakan amin? Dan rumah tangga bisa rusak karena ini. Saya bulan lalu ke Jember. Saya ketemu suami istri dan saya senang. Kenapa? Karena saya tolongin dia itu beberapa tahun. Ya, karena suaminya itu setelah diberkati, bangun perumahan berhasil, bangun bisnis ini berhasil. Terus selingkuh. Selingkuhnya itu sampai kawin siri. Sampai punya anak. Jadi secara logika nggak mungkin dia bisa waras terus balik ke istrinya gitu. Tapi saya tetap bilang, kamu nggak usah bilang gitu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sudah, kamu doakan terus. Kita doakan terus. Balik loh.
Tiba-tiba ketahuan istri sirinya itu malah selingkuh sama orang. Karena kan logikanya begini, kalau sampai ada wanita mau sama suaminya orang, nanti bakal mau lagi sama suaminya orang. Gitu. Kan gitu. Dan bisa balik. Gitu. Tapi ada lagi yang selingkuh malah istrinya sambil ngabisin uang toko 2 M untuk selingkuh. Itu ada. Ya. Terus kemudian ikut Zoom saya, ibu ini ngomong begini, Pak, tolong bantu doa keluarga saya ya Pak. Tolong doakan suamiku supaya bertobat, balik lagi sama saya, dalam hatiku kamu yang selingkuh. Malah dibalik gitu loh. Kadang-kadang orang kalau berdosa itu malah nuduh orang berdosa. Jadi gini, pernikahanmu jangan dinodai dengan perselingkuhan. Itu sama dengan merobek generasimu sendiri. Gitu. Boleh katakan amin? Jadi seks itu harus dijaga kekudusannya. Nggak boleh main-main dan harus dihormati. Biar sudah jadi pasangan pun, kata Paulus tadi, 1 Tesalonika tadi itu, jangan ada yang diperdayakan. Pakai gaya binatang, pakai ini. Ada yang begitu. Gak usah, kita ini normal aja. Kita kan manusia, boleh katakan amin? Wah, ada pendeta yang nanya saya begini, Pak, kalau oral seks boleh gak sih? Saya bilang, kayaknya sih gak pas. Kalau lagi istri berhalangan terus dionanikan istri boleh nggak sambil membayangkan istri? Karena kan dosanya onani itu kan membayangkan, ya kan, imajinasi, nah gitu. Terus nggak bisa, karena apa? Kepuasan seks itu bukan di tangan, bukan di mulut, tapi tempatnya Tuhan sudah bikin. Jadi memang nggak boleh diubah. Apa yang sudah ditetapkan Tuhan nggak boleh diubah-ubah. Boleh katakan amin? Kelihatannya gelisah pendeta tadi, tapi saya akhirnya ngomong, sudah nggak usah gelisah. Gini aja, kamu suami istri, kalau sepakat nggak ada yang jijik. Kalau pemanasan itu boleh, mau pakai gaya apapun boleh. Ini ada anak kecil, tapi saya harus bilang sama Anda. Yang namanya pemanasan itu asal suami istri sepakat, mau pakai gaya kodok mabuk, nggak apa-apa. Mau tahu kodok mabuk? Oh nggak tahu, nanti tanya Pak Fajar, ini dia tahu ya kan. Yang namanya pemanasan mau pakai gaya babi ngepet nggak apa-apa. Tapi intinya parkirnya di tempat yang benar. Gitu. Karena kita nggak boleh melanggar itu. Ya, gitu. Komunikasi seks. Sekarang uang. Uang itu begini ya. Ada 3 prinsip membangun keuangan keluarga. Jadi keuangan ini perlu dibangun. Boleh katakan amin? Perlu, jadi bukan apa ya, bukan kayak sulapan uang ini, perlu dibangun, nggak bisa datang sendiri, perlu diusahakan, perlu dibangun. Nah, 3 prinsip membangun keuangan keluarga. Satu begini, kejujuran. Jadi suami istri itu tentang keuangan itu harus jujur dan terbuka, tidak boleh umpet-umpetan. Terus ada yang nanya begini loh, Pak, apa benar prianya yang kerja keras terus istrinya itu bendaharanya? Gak ada itu ayatnya. Pokoknya begini loh, keuangan itu dikelola berdua. Boleh katakan amin? Oh, saya sama istri, saya punya rekening, dia punya rekening. Tapi cash flow-nya dia yang atur gitu. Hari-hari itu gitu. Jadi gitu. Dan dia tahu rekening saya isinya berapa, saya tahu juga rekening dia. Dan masuk berapa dia tahu, keluar berapa dia tahu. Karena keuangan Anda hanya akan diberkati kalau jujur suami istri. Boleh katakan amin? Jangan pelintat-pelintut, karena ada juga loh istri yang ngeluh. Ya, Pak, aku sampai sekarang nggak tahu loh penghasilan suamiku. Kalau Anda mau diberkati keuanganmu, ya, keuanganmu harus dibuka suami istri. Orang lain nggak boleh tahu, nggak apa-apa. Tapi suami istri harus tahu. Boleh katakan amin? Masuk berapa, dua-duanya tahu. Keluar berapa, dua-duanya tahu. Ngasih orang tua, ya. Saya sebulan sekali ngasih mamanya dia karena masih ada. Ya saya tahu karena sepakat berdua. Ngasih siapapun kayak hari ini ya. Kita nabur hari ini. Udah pergi kemana-mana nabur aja. Dia yang memberi, kesepakatannya kita berdua. Gitu. Jadi suami istri harus jujur. Boleh katakan amin? Nggak boleh pelintat-pelintut. Supaya apa? Lebih diberkati lagi. Yang lucu itu ada uang suami, ada uang istri. Firman Tuhan itu berkata kita belak-belakan terbuka. Uang bersama. Boleh katakan amin?
kekayaan bersama, terus dirunding bersama gitu. Ya, tapi yang terpenting lagi keuangan kita selain terbuka. Prinsip yang kedua adalah cara memperolehnya. Nah, cara memperolehnya itu gini. Yuk saya bacakan ayat ini, Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terus kemudian Matius 6 ayat 24. Ayat itu berkata begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi Yesus itu ngomong begini, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Harus pilih salah satu, Mamon atau Allah. Jadi bayangkan loh, Tuhan itu menempatkan uang itu sejajar dengan dirinya. Daya tariknya itu sama. Makanya kapan itu saya melihat satu slogan yang mengatakan begini, kejar Tuhan seperti ngejar uang. Benar juga loh. Karena kekuatannya sama itu. Daya tariknya maksudnya. Ini yang ngomong Yesus sendiri ayat ini, ya kan? Jadi kita nggak bisa jadi hamba uang, tapi juga jadi hamba Tuhan. Jadi untuk keuangan itu kita harus memutuskan kita tidak boleh menjadi hamba uang, tapi kita harus menjadi hamba Tuhan. Boleh katakan amin? Cara memperolehnya itu harus benar, gitu. Nah, orang bekerja itu dasarnya ada 3. Next, Bapak Gembala. Orang bekerja itu dasarnya ada 3. Saudara nanti jenis yang mana? 1, orang kerja itu dasarnya cari uang. Wow. Kalau ini dasarnya siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, muter-muter, jungkir balik, ngejar uang. Ya kan? Makanya dulu ada lagu yang sekarang sudah gak dinyanyikan. Coba nanti besok hari Minggu dinyanyikan. Dulu ada lagu begini. Apa yang dicari orang? Nah, masih hafal kan? Karena itu yang dikejar orang. Saya yakin yang nulis lagu ini orang diurapi loh. Karena sampai sekarang orang masih ingat dan kekuatan kuasanya nyanyian ini terasa kalau dinyanyikan. Apa yang dicari orang uang. Itu kan diulang-ulang ya kan. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam. Uang, 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 uang. Ini kalau buat kur bagus ya. Pilih bapak ibu yang gendut-gendut, dijejer di depan kayak celengan babi, jejer-jejer. Bukan Tuhan Yesus. Bait 2. Siapa yang dicari Tuhan? Saya pembicara aja. Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Yuk. Cuman diulang. Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, sore, malam. Sekarang kita tolongin saudara-saudara kita kiri kanan depan belakang. Sambil ditunjuk ya. Kamu, ayo ya. 2, 3. Kamu, kamu. Terus Anda pelototin. Sambil katakan begini. Yang mata duitan. Bapak Ibu, orang itu makin mata duitan, makin sengsara. Makin gak bahagia. Makin ngejar uang, makin kehilangan semuanya. Tapi makin kejar Tuhan, dapat semuanya. Jadi makanya kerja itu tujuannya jangan cari uang. Ya.
Ya memang cari uang sih, tapi bukan begitu loh. Terus yang kedua, dasar orang kerja itu karena aktualisasi. Ini biasanya orang yang sudah banyak uangnya, sampai uangnya kerja, cari uang. Dia tinggal nunggu, terus kadang cuman ya sekedar aktualisasi supaya orang tahu saya kerja, gitu aja, ya kan? Nah, yang ketiga yang harus dilakukan. Bekerja tujuannya membangun, ya. Jadi Anda membangun kehidupan. Kalau Anda bos, orang yang kerja sama Anda juga membangun kehidupan. Saya bulan depan itu tadi saya ada telepon dari Jember. Pak Isa, bulan depan saya mau kumpulin karyawan, Pak. Tolong dikasih motivasi. Nggak banyak, Pak. Paling 20 sampai 50. Tapi semua muslim. Oh ya, nggak apa-apa. Terus saya tanya, keluh kesahmu apa? Aduh, mereka ini suami istri, ada yang suaminya selingkuh, istrinya balas selingkuh, yang begitu-gitu. Oke, kita bicarakan rumah tangga sama pekerjaan aja nanti. Terus di keuangan juga gitu, Pak, sampai nggak bisa nyukupin akhirnya. Karena buat selingkuh mereka. Nah itu loh, pokoknya kalau sudah di uang nggak bener, di seks juga nggak bener. Di komunikasi pasti ada bohongnya juga. Makanya kita itu harus komunikasinya bener, keuangannya juga bener, seksnya pasti bener juga. Boleh katakan amin? Itu. Terus ini yang punya lapis kukus. Kapan itu kumpulkan karyawannya juga. Saya dipanggil, Pak tolong anak-anak dikasih value. Oke, saya datang. Supaya menjadi gini, aku ngomong sama mereka dua suami istri. Mulai sekarang kamu jangan jadi bos ya, tapi kamu jadi orang tua buat mereka. Jadi harusnya gitu, kalau Anda punya karyawan, karena kan aset pertama itu adalah orang. Boleh katakan amin? Pasti jadi besar nanti bisnismu. Jadi kalau kita kerja, tujuannya membangun kehidupan, kita dapat kehidupan itu. Sama, pendeta itu melayani dasarnya juga ada 3. Ayo nanti Anda tulis terus Anda cek, kira-kira pendeta siapa ini kan? Pendeta itu melayani dasarnya ada 3 juga. 1, job. Jadi pendeta-pendeta yang dasar pelayanannya hanya job, melakukan tugas. Itu biasanya ya apa namanya? Yang dikejar uang juga. Jadwalnya padat, kolektor gitu, ya kan? Saya padat jadwalnya, tapi saya nggak pilih-pilih jadwal. Mau gereja besar, gereja kecil, saya anggap saya hanya mengerjakan miliknya Tuhan. Mau dikasih PK besar, PK kecil, bahkan nggak dikasih pun sering saya. Ya juga nggak masalah. Boleh katakan amin. Jadi pendeta itu yang job itu pasti nunggu jadwal, ya, terus nunggu tugas, yang dikejar pasti uang, fasilitas, gitu. Job kayak pekerjaan, bukan pelayanan akhirnya. Gitu. Tapi pekerjaan. Dan biasanya itu eker-ekeran yang pendeta itu kalau melayani dasarnya job, itu pasti eker-ekeran pengurusnya. Gitu. Yang kedua, orang melayani itu, pendeta itu dasarnya yang kedua adalah prestise, prestasi. Nah, kalau pendeta pelayanannya dasarnya prestasi, wah itu ambisi. Ya, pengen terkenal, pengen populer, pengen jadi orang nomor 1, pengen duduk di pimpinan ini. Oh, itu banyak di gereja seperti itu. Bahkan kadang-kadang kalau musim pemilihan pemimpin gereja itu kalah dunia itu. Money politik yang begitu-begitu. Nah, kalau punya dua-duanya, ya, job dan prestise, itu betul-betul penjahat di ladang Tuhan. Ya. Sudah ngejar uang, ngejar kedudukan, ngejar popularitas, sudah abaikan semua. Orang semua kesenggol pasti tersinggung. Tapi orang melayani itu dasarnya harus begini. Pendeta, jadi gembala, jadi pelayan Tuhan itu dasarnya yang ketiga yang benar. Calling, panggilan, calling. Nah, kalau dasarnya itu panggilan, itu tandanya ada 3. 1, enjoy. Jadi pelayanan itu enggak membuat pusing.
nggak jadi beban berat, nggak jadi persoalan terus, tapi enjoy. Ayo sekarang cek gerejamu enjoy. Kalau sampai nggak enjoy, mesti duduk di kaki Tuhan sekali lagi. Boleh katakan amin? Aku itu melayani sudah sejak berapa tahun? Saya umur 24 tahun sudah menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Sekarang umur saya 64, berarti sudah 40 tahun. Gitu. Walaupun awal-awal ya pernah juga bermasalah. Ya maksudnya itu ya banyak tantangan, tapi tak lewatin aja. Enjoy. Jadi ciri khas kalau panggilan pasti enjoy. Boleh katakan amin? Mendirikan gereja pun enjoy. Menjalaninya pun enjoy. Timnya pasti enjoy juga. Kalau enggak enjoy, berdoa sekali lagi. Boleh katakan amin? Yang kedua, tandanya kalau panggilan itu adalah enjoy dalam proses. Jadi kalau ada proses pun enggak ngedumel. Ada proses enggak salahkan sana sini gitu. Ya. Saya itu selesai sekolah Alkitab di Batu tahun 87. Terus saya dikirim ke Jakarta praktek. Saya praktek di satu pendeta yang cukup tegas. 3 bulan kemudian saya diundang persekutuan. Terus gembala saya ngomong begini, pergi aja nggak apa-apa. Sekalian kamu belajar ngelancarin supaya khotbahmu menjadi lebih tajam. Pergi saya, karena belum tahu jalan, saya terlambat. Terlambat, begitu masuk ruang persekutuan, ya besarnya segini ruangannya. Karena sudah terlambat, saya duduk belakang. Nah, begitu worship leader ngomong, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ishak Tulus. Saya nggak tahu bayangan mereka seperti apa. Mungkin Bapak Pendeta Ishak Tulus. Dan saya pada waktu itu berat badan saya masih 49. Jadi kecil banget. Rambut masih di belah tengah. Begitu jalan ke depan, di samping kanan saya dengar ada suara begini. Pendetanya kayak anak kecil. Wah, langsung hilang semua itu ya. Saya begitu berdiri di belakang mimbar itu udah gemetar yang saya siapkan di kepala saya hilang semua. Saya tenangkan sebentar diriku, terus khotbah saya. Pulang sampai di rumah saya masuk kamar berdoa. Tuhan, jangan suruh aku pergi ke situ lagi. Dari bahasanya tadi saya tahu. Pendetanya kayak anak kecil. Itu kalau nggak si Tumorang ya si Tobing itu ya kan. Jadi waktu itu saya jujur kepahitan loh sama orang Batak loh. Ya, yang dengar nggak usah pahit dulu, dengerin sampai habis. Yang ada orang suka ngedit dipotong nanti jadi masalah ya. Dengar sampai habis. Ya kan? Itu. Nah, saya berdoa jangan utus lagi aku ke situ. 2 minggu kemudian diundang lagi saya. Ya kan? Datang terus. Terus kemudian beberapa bulan saya diundang ada satu PT di belakang Polres Tanjung Priok itu ada satu PT besar banget, Parna Raya Group. Parna itu kumpulan orang Medan. Waduh, malah disuruh ke situ terus saya khotbah saya dan akhirnya memang ini PT ini asal beli kontainer, trailer gitu, aku yang mendoakan. Beli kapal, aku yang mendoakan. Ya. Terus gembala saya ngomong gini, coba kamu buka sekolah minggu di Pelumpang, namanya Pelumpang. Itu banyak jemaat kita ada beberapa orang, kamu buka sekolah minggu di situ. Oke, tak buka. Tapi sebelum mulai sekolah minggu itu, berminggu-minggu saya bergumul. Pergumulan saya begini, Tuhan, kalau aku mau buka sekolah minggu di Pelumpang di rumah ini, kalau boleh, kalau dikirim anaknya orang Batak, jangan banyak-banyak. Ya. Pertama kali saya buka sekolah minggu yang datang 30 anak. Yang Cina cuma 2. Semua Batak, ya kan? Aduh. Saya begitu pulang itu langsung ngomong begini. Tuhan, terima kasih buat semua yang aku lewati hari ini. Aku memutuskan, aku menyatakan di hadapan Engkau, aku sayang sama orang Batak. Udah selesai. Dan ternyata murid sekolah minggu saya yang 2 tadi, Cina tadi, yang 1 sekarang jadi hamba Tuhan di perbatasan Aceh, nikah sama orang Batak juga. Jadi proses seperti apapun kita lewati dengan enjoy. Boleh katakan amin?
Dan bukan hanya itu saja loh. Ketika saya masuk Bekasi, saya mulai merintis. Wih, itu gangguannya juga dahsyat sekali. Kalau di mal-mal begini kan nggak begitu. Saya merintis di perumahan. Jadi kalau cuma dilempari batu, digeruduk itu sering. Pernah malam minggu lagi latihan. Batu datang di atas. Tak ambil batu itu. Tuhan, ada batu ini dilempar. Besok Tuhan kirim jiwa satu seperti batu ini. Betul loh, besok itu ada jiwa satu. Aku getun aku. Kenapa enggak 7 tadi ya? Cuman 1 ya kan? Lewati. Dan semua yang mengganggu pelayanan saya di Bekasi itu sudah mati semua. Saya enggak berdoa supaya mereka mati loh. Tapi mereka mati sendiri. Terakhir itu ada tentara, Kopassus lagi. Ya kan? Sakit dia, tiba-tiba sakit. Datang ke saya bawa celurit itu sering banget. Karena orang dari sana ya kan. Terus kemudian saya baikin aja. Ya. Padahal saya di tempat itu saya sekretaris RT, bendahara itu naik turun ini 24 tahun. Masih diganggu ya kan. Saya doakan aja, saya lepasin berkatnya. Ini sekali waktu sakit ya. Bawa ke rumah sakit nggak ketemu penyakitnya, bawa ke dukun. Di dukun mati. Terus keluarganya telepon saya, Pak Isa, minta tolong ya, disiapkan tenda, Bapak mati. Dalam hatiku, kamu hidup bikin pusing, mati juga bikin repot. Oke, saya bilang, bikin tenda, siapin camilan. Malam pintu saya diketok, jam-jam 6:30. Pak, ya, jangan lupa tahlil. Saya pendeta, nggak ikut tahlil. Saya hanya bikin tendanya aja. Jadi gini, pokoknya yang panggilan lewat proses itu tetap bahagia, tetap enjoy. Kemarin saya lagi jogging pagi-pagi beberapa hari lalu, pas pulang jogging di depan rumah saya ketemu perwira loh, yang dulu ikut menghakimi saya waktu saya digerebek sama FPI. Jalannya sudah begini dia, ya kan? Saya tidak mengutuki dia. Ini juga saya berharap bukan balasannya, tapi karena sudah tua memang. Gitu. Intinya gini, kalau panggilan enjoy dalam proses. Karena apa? Salah satu bagian pelayanan itu adalah proses. Nggak mengeluh, ya, nggak putus asa. Jadi kalau masalah ekonomi dan sering ngadepin banyak masalah. Bahkan sekali waktu saya melewati jalan macet gitu, terus ditodong. Yang nodong sebelah kanan, supir yang nganter saya. Sabut pisau sambil teriak-teriak, dompet, buka kaca. Enggak. Terus sopirnya itu yang mbak saya itu malah berdoa begini, Tuhan Yesus, tolong tahan itu pisau. Kalau nggak ditahan, aku tidak percaya kepadamu. Loh, kamu nodong Tuhan nih. Tapi betul juga loh, sampai kami lolos sih pisaunya nggak bisa keluar. Tapi intinya, kalau kita panggilan Tuhan, selalu dibela Tuhan. Boleh katakan amin? Terus yang ketiga, tandanya kalau panggilan itu pasti berbuah-buah. Boleh katakan amin? Pasti ada hasilnya. GPM ini sudah berapa tahun? Oh, belum. Masih proses itu. Saya dulu 3 tahun baru kelihatan mulai buahnya gitu. Tuhan lebih suka kalau prosesnya itu panjang karena nanti pasti kuat. Boleh katakan amin? Nah, sama hamba Tuhan juga gitu ya. Nah, uang itu tadi cara carinya ya. Kalau hamba Tuhan yang benar, jadi pengusaha juga yang benar. Bukan cari uang, tapi membangun kehidupan. Cara menggunakannya sekarang, ini bagian terakhir, terus kita tutup nanti ya. Bagian terakhir itu cara menggunakannya ya. Cara menggunakannya itu begini. 10% itu miliknya Tuhan. Boleh katakan amin? Guru saya mengatakan begini, orang yang tidak benar dengan yang 10 akan persoalan dengan yang 9. Sekarang ini banyak pendeta juga memberitakan menentang perpuluhan ini. Tapi saya adalah salah satu pendeta yang sampai sekarang masih bayar perpuluhan. Anda bayar nggak bayar itu urusanmu, tapi saya masih bayar persepuluhan. Kenapa? Karena menghindari serakah juga sih. Itu. Boleh katakan amin? Sudah carinya nggak benar, terus penggunaannya nggak benar. Wah, ini musibah. Ya, beberapa waktu lalu beberapa tahun lalu ya, saya itu diminta mendoakan orang untuk doakan usahanya. Dia ngomong begini, Pak, tolong Pak doakan usaha saya Pak. Oke, ayo panggil istrimu, kita berdoa berempat sama istriku. Bukan gitu Pak, maksudnya ke lokasinya Pak, Bapak doakan di sana. Oke,
Ayo pergi. Ternyata dia punya toko elektronik ya, yang ada kulkas, ada AC, yang begitu besar banget. Tak doakan. Satu lagi ya Pak, kita ke tempatnya. Oke. Satu lagi, wah ternyata dia punya tambak udang besar banget, puluhan hektar. Saya diajak di tengah-tengah Pak. Jadi percayanya masih begitu ya, nggak apa-apa. Tengah-tengah angkat tangan kayak Nabi Musa saya. Mendoakan supaya diberkati, supaya nggak ditipu orang, supaya berhasil itu tambak udang. Masih satu lagi ya Pak, masih ada waktu Pak. Oke, nggak apa-apa, hari ini aku untuk kamu. Satu lagi. Nah yang ketiga ini saya kaget. Saya dibawa masuk ke satu tempat diskotik yang cukup besar. Ini usahamu? Iya Pak. Dan orang ini saya mau kasih tahu ya, anak pertamanya itu dihamili pacarnya, nikah terus cerai. Anak kedua pokoknya semua rusak. Aku langsung ngomong, oh ini penyebab semuanya dalam rumahmu. Kenapa anak-anakmu begitu? Karena uang kamu salah satunya dari sini, kamu bawa pulang untuk kasih makan anak istri, untuk sekolahkan mereka, mendidik mereka, uang dari sini. Saya yakin itu orang yang masuk sini nggak mungkin minum teh manis, nggak mungkin ya kan? Nah ibu-ibu ketawa berarti ngerti ya kan? Bapak-bapak ketawa karena pernah ke situ ya kan? Itu wanita-wanita itu nggak mungkin di sini jualan sayur. Saya bilang ini pasti jualan bakpao, jualan apem. Saya bilang gitu. Terus duitnya kamu bawa pulang, loloin anak-anakmu. Saya mau kasih tahu Pak Bu, semua uang itu yang diperoleh dengan cara yang salah, nggak akan berkat. Dan nanti ujungnya pasti berondoli juga. Terus aku bilang, jual. Dijual. Sampai sekarang belum laku. Beberapa bulan lalu saya kunjungi lagi. Pak, sudah ada orang nawar, kayaknya model beneran ini Pak. Ternyata saya pulang, saya tanya, sudah? Belum Pak, orangnya maju mundur. Masih mau ngomong sama mamanya. Kristen bukan, saya bilang. Kalau Kristen jangan. Kamu mindahin dosa ke dia nanti. Udah pokoknya intinya kamu jangan di situ lagi. Karena merusak usahamu yang lain juga. Sudah kalau sudah diberkati jangan serakah ya. Kan sudah ada tambak, sudah ada toko, ngapain diskotik ini loh, jualan berbagai macam masalah ini. Intinya carinya benar, kelolanya juga benar. Boleh katakan amin? Persepuluhan, terus korban persembahannya juga harus benar gitu ya. Di tempat saya sekali waktu ada ibu-ibu sudah tua habis ibadah. Dia ketemu saya. Pak Isa, iya tante, saya panggil tante. Minta maaf, kenapa? Tante keliru ngasih persembahan. Maksudnya pengen masukkan 5.000 tapi keliru 100. Terus tante maunya gimana? Boleh nggak minta kembalian? Oh ya, tak panggil. Susuk 95 ya kan? Lu susuk loh ya, saya makanya. Ayo Pak Kepala tolong ditampilkan ya. Gini loh. Persembahan itu harus dipersiapkan tuh dari rumah harusnya. Ya. Jangan juga di gereja. Lu ada loh suami istri duduk berseberangan terus kemudian memberi persembahan. Yuk kita beri persembahan yang terbaik ya. Tundukkan kepala berdoa sementara berdoa suaminya. Minta persembahan sama istri. Rupanya uangnya semua dipegang istri. Pokoknya semua uang kalau sudah di tangan istri nggak bisa keluar sedikit pun tanpa alasan yang jelas. Ini model istri yang wedit, pelit, pahit, Putrowali, Gambir Blitar ya kan? Kira-kira ada nggak di sini? Nggak ada, ini adanya di rumah ya kan? Ngasih persembahan suaminya malu ya kan, takut, lebih hati-hati banget, takut kalau ternyata begitu dikasih malah jatuh. Zaman itu uang kelinting itu, kelinting ke depan, kelinting. BL-nya ikut nyari itu tuh di situ Cik, di situ. Aduh, ayo persembahan itu harus dipersiapkan penuh hormat. Boleh katakan amin? Bukan masalah besar kecilnya, tapi sikap hatimu dalam memberi itu.
Itu persembahannya harus benar. Lalu kemudian sedekah. Orang Kristen tuh nggak boleh pelit. Boleh katakan amin? Yang pelit katakan amin. Nggak boleh pelit. Saya punya kakak ipar lagi duduk di gereja. Mertua saya itu almarhum istriku dulu ya. Itu pendeta. Jadi kakak ipar saya lagi duduk di gereja begini, pintunya dibuka. Terus ada pengamen. Pengamennya nyanyinya keras, semangat. Barangkali di sana ada jawabnya. Ditunggu sampai selesai dia nyanyi. Setelah selesai kakak ipar saya ngomong begini, maaf ya bang. Pengamennya itu langsung jawab begini, oh ya Nyonya Herodes. Malah ngomong begitu ya kan. Makanya kita jangan pelit. Boleh katakan amin? Orang Kristen harus sedekah. Percayalah begini, banyak memberi, banyak diberkati. Itu kuncinya di situ. Kan memang firman Tuhan lebih berkat memberi daripada menerima. Saya ngomong begini bukan untuk menarik uang banyak, tapi ini prinsipnya Tuhan, gitu loh ya. Terus kemudian berikutnya belanjanya harus benar. Itu belanjalah apa yang harus dibelanja, jangan belanja yang ingin dibelanja. Kenapa? Karena begini, perusak keuangan keluarga itu adalah keinginan. Makanya pergunakan keuanganmu sebagai kebutuhan. Boleh katakan amin? Hati-hati dengan beli satu, beli dua dapat satu. Beli tiga dapat satu. Nah ini istriku suka begitu dulu. Sekarang sudah enggak ya. Terus satu lagi begini, istriku suka yang begini. Mumpung murah. Nah itu ya kan. Itu juga ngerusak itu. Belanja itu harus direncanakan. Boleh katakan amin? Ayo para pria colek istrimu. Jangan pura-pura gak dengar, ini penting. Karena yang senang begitu kan istri, ya kan? Diskon, sale. Oh itu semua ngerusak uangmu, ya kan? Jadi intinya gini, kalau mau belanja direncanakan dulu, baru belanja. Boleh katakan amin? Terus kemudian berikutnya menabung, ya. Terus itu paling bawah itu kayaknya nggak ada itu. Tapi intinya utang piutang. Orang Kristen tuh kalau punya utang harus semangat membayar. Kalau mengutangkan prinsipnya nggak dibayar nggak apa-apa. Ya, saya tahun ini ditipu pendeta 3 kali. Ya, pendeta ditipu pendeta ya kan nggak apa-apa. Daripada nipu ditipu nggak apa-apa. Yang penting Anda tetap jadi berkat. Boleh katakan amin? Mari kita tundukkan kepala.